Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita, yang kali ini terambil dari Mazmur nomor 114 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu merupakan peristiwa yang paling penting di dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia beratus-ratus tahun dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Mereka diperlakukan secara tidak adil, mereka disiksa, diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Saya berpikir betapa menderitanya bangsa Indonesia pada waktu itu. Sehingga puji Tuhan, ada para pahlawan yang telah mendahului kita itu, mereka memperjuangkan dengan mendedikasikan kehidupan mereka, mengabdikan kehidupan mereka, mati-matian mengorbankan kehidupan mereka demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan puji Tuhan, Indonesia pun menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Sehingga setiap tahun, tanggal 17 Agustus tahun 1945 selalu dirayakan, selalu diingat bahwa hari itu merupakan peristiwa sejarah yang paling penting di dalam sejarah bangsa Indonesia, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama halnya di dalam Mazmur 114 ini, pemazmur kembali mengingat dan merayakan peristiwa-peristiwa penting di mana Allah menyertai mereka, memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, di dalam proses mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian ini, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa penting yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel ini. Di dalam serat Mazmur 114 ini ada tercatat beberapa peristiwa penting yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umat Israel. Yang pertama adalah penyeberangan Laut Teberau dan Sungai Yordan. Pemazmur menggambarkannya secara puitis, dikatakan ayat yang ketiga dan yang kelima. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai Sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa pemberian hukum Taurat dan perjanjian di Gunung Sinai, yang dilukiskan oleh pemazmur sebagai gunung dan bukit-bukit yang melompat-lompat. Ayat yang keempat dan yang keenam. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga adalah Tuhan memberi umatnya minum di tengah-tengah padang gurun, yang dituturkan secara puitis oleh pemazmur. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Nah, Bapak Saudara sekalian, peristiwa-peristiwa besar itulah yang diingat dan dirayakan oleh pemazmur. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya percaya masing-masing dari kita mempunyai peristiwa yang paling penting di dalam sejarah kehidupan kita. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada banyak jawaban yang akan diberikan kepada saya. Tapi yang saya mau katakan adalah peristiwa yang paling penting di dalam sejarah orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, adalah peristiwa di mana Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, dia harus rela menanggalkan segala-galanya, kemudian turun ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia, kemudian mati di atas kayu salib demi menebus dosa Anda dan saya. Nah, Bapak Saudara sekalian, itulah peristiwa yang paling besar dalam sejarah kehidupan orang Kristen, di mana Tuhan memberikan jantung hatinya, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebusan dosa bagi engkau dan saya. Nah, Bapak Saudara sekalian, hal besar saja Tuhan mau berikan kepada kita sekalian, apalagi hal-hal yang kecil di dalam pandangannya. Pasti Dia akan memberikannya kepada kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, hampir
setengah tahun lebih dunia, termasuk Indonesia, dilanda dengan COVID-19. Saya percaya dampak daripada pandemi COVID-19 ini ada banyak. Ini menjadi masalah yang besar. Pengusaha, penghasilan mereka sudah tidak normal lagi. Ada banyak perusahaan yang drop, ada banyak perusahaan yang ditutup, sehingga mengakibatkan banyak karyawan-karyawan yang di-PHK. Belum lagi kasus-kasus yang terjadi akibat pandemi ini seperti beribuan orang, bahkan ratusan ribu orang harus meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan masalah yang besar, bukan? Ya, ini adalah masalah yang besar. Tapi yang saya mau katakan adalah masalah yang paling besar dari masalah pandemi ini bukanlah soal COVID-19. Tapi masalah yang paling besar di dalam kehidupan manusia adalah masalah dosa. Bapak Ibu sekalian, masalah dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, masalah yang besar ini saja Tuhan bisa selesaikan, apalagi masalah-masalah pandemi seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan kata saya. Jangan katakan kepada Tuhan, masalahmu besar. Tapi katakanlah kepada masalah, Tuhanku lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan telah mengalahkan masalah yang besar itu, yaitu masalah dosa. Ingatlah peristiwa-peristiwa yang penting ini, di mana Tuhan datang ke dalam dunia menebus dosamu dan dosaku. Sehingga ketika kita mengalami masalah yang berat, kita kembali dikuatkan lagi oleh peristiwa yang besar itu. Peristiwa yang memberikan kita pengharapan hidup, yaitu di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan dan kelegaan. Terima kasih kepada Tuhan dan terpujilah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau beriku damai.